Oke, untuk lebih gampangnya admin bacakan, Sunan Blongsong adalah salah satu penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Blongsong, Kecamatan Borno. Beliau juga memiliki nama lain Banung Sumitro. Melakukan penyebaran agama Islam sekitar tahun 1600, Mbah Sunan Blongsong berasal dari kerajaan Mataram yang saat ini terpecah belah. Salah satu tokoh yang dicari oleh Belanda saat itu adalah Sunan Blongsong. Karena kesaktiannya dan bisa menghilang. Nah, mungkin sampai di sini Anda kontroversi ya. Karena kesaktiannya dan bisa menghilang, maka desa tersebut dinamakan Blongsong. Sejarah dan kronologi keislaman biasanya berbeda dengan versi sejarah budaya kearifan lokal Nusantara. Kalau sejarah versi kearifan lokal dan budaya, ya bolehlah ditambahkan kesaktian, keajaiban, mistis, dan lain sebagainya. Umpamanya, kerajaan Majapahit mampu menaklukkan semua kerajaan di Nusantara. Tapi unik juga, kerajaan Majapahit juga kewalahan tidak bisa mengalahkan seekor kerbau. Alkisah, kerajaan Majapahit pada masa dipegang oleh Kencana Wungu, ada seekor kerbau bernama Kebo Marcuet ngamuk di seputaran kerajaan Majapahit. Dan pada saat itu semua prajurit dan punggawa kerajaan tidak ada yang bisa mengatasi amukan kerbau tersebut. Akhirnya kerajaan Majapahit buka sayembara, barang siapa yang bisa meredam atau menaklukkan kebo tersebut, bila mana wanita akan dijadikan sebagai saudara Sinoroweti, apabila laki-laki akan dijadikan sebagai suami Kencana Wungu dan diberikan tahta kerajaan di Majapahit. Akhirnya ada orang dari Banyuwangi bernama Joko Umbaran yang berhasil mengalahkan seekor kerbau yang ngamuk di seputaran kerajaan Majapahit. Setelah kerbau tersebut berhasil ditaklukkan Joko Umbaran, Ratu Kencana Wungu berubah pikiran, membuka sayembara lagi secara diam-diam yang isinya barang siapa yang bisa menghabisi Joko Umbaran dari Blambangan Banyuwangi, orang tersebut akan mendapatkan tahta kerajaan di Majapahit dan Ratu Kencana Wungu pun akan menyerahkan dirinya kepada orang tersebut. Sejarah keislaman di negeri Nusantara ini ada dua contoh yang sudah terlanjur dinarasikan versi budaya Nusantara. Umpamanya Syekh Siti Jenar dinarasikan bisa menangkap petir, dan Syekh Subakir. Kita sendiri sudah tahu tentang sejarah narasi Syekh Subakir. Padahal antara Syekh Siti Jenar dan Syekh Subakir merupakan sejarah tokoh keislaman. Jadi dalam Islam, apabila ada seorang tokoh yang mempunyai kesaktian atau orang tersebut ada sebuah keajaiban, yang punya wewenang untuk mengatakannya adalah Tuhan sendiri atau firman Allah. Suatu misal, Nabi Musa yang menceritakan adalah Yang Maha Kuasa sendiri. Nabi Ibrahim tidak mempan api, itu pun yang menceritakan adalah firman Allah dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Jadi untuk orang Islam tentang keajaiban atau kesaktian terhadap sesuatu, kita hanya boleh percaya kepada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sebuah keajaiban atau kesaktian setelah pada zaman Nabi, kita harus menggunakan akal pikiran atau metode ilmiah kita. Pada kali ini kita akan mendatangi sebuah makam, yaitu makam Sunan Blongsong yang berada di Kecamatan Kanor, Desa Blongsong, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Adapun lokasi makam tersebut bila mana dari Pasar Baurno kita menuju ke arah Bojonegoro sekitar 1 km. Nanti di sebelah kiri atau di selatan jalan ada gang atau semacam jalan masuk kampung. Di situ bertuliskan makam Sunan Blongsong. Setelah kita masuk jalan kampung ini sekitar kurang dari 1 km, di sebelah kiri jalan nanti ada sebuah pemakaman umum yang pertama. Disitulah letak makam Kanjeng Sunan Blongsong. Adapun suasana atau kondisi makam Kanjeng Sunan Blongsong ini lebih bersahaja dibanding dengan makam para wali atau sunan-sunan yang lainnya seperti makam Sunan Kalijogo, makam Sunan Bonang, dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah sampai di lokasi area makam Kanjeng Sunan Blongsong yang berada di Desa Blongsong, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu misal dan contoh disebut Sunan Giri karena tempatnya berada di Gunung Giri. Disebut pula Sunan Kudus karena berada di daerah Kudus. Disebut Sunan Kalijogo karena pada masa hidupnya seringkali berjaga kali atau orang menyebutnya berjaga kali. Demikian pula ini disebut Sunan Blongsong karena berada di Desa Blongsong, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke, seperti apakah suasana dan kondisi makam Sunan Blongsong tersebut? Marilah kita ikuti atau kita simak. Letak makam Sunan Blongsong terletak di pemakaman umum Desa Blongsong, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mungkin pada hari sebelumnya Anda mendengar kata Sunan yang Anda ketahui Sunan 9, yaitu yang seringkali disebut dengan Wali Songo. Tetapi sebenarnya nama-nama Sunan yang ada di wilayah Pantura atau yang berada di tanah Jawa itu banyak. Ada Sunan Perapen, ada Sunan Geseng, ada Sunan apalagi yang jelas banyak lah. Begitu pula makam Sunan Blongsong pada kali ini, tempatnya penuh dengan bersahaja. Bagaimanapun juga karena ini adalah makam ulama pada zaman dahulu, maka tetap diabadikan oleh para kaum muslimin yang ada di Bojonegoro. Nah, inilah dia tempat persisnya makam Sunan Blongsong yang ada di Desa Blongsong, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tentang lokasi dan area makam Sunan Blongsong, admin tidak bisa menjelaskan terlalu detail panjang lebar. Yang terpenting dalam video kali ini, admin berbagi tempat keberadaan lokasi makam Sunan Blongsong yang ada di Bojonegoro. Dan selebihnya marilah kita melihat-lihat tulisan-tulisan ini. Mungkin ini sangat perlu untuk dibaca-baca bagi para pemirsa sekalian. Silsilah makam Mbah Blongsong. Gambar ini atau tulisan ini bisa Anda screenshot atau Anda baca-baca.
karena ini juga penting untuk mengkaji sejarah keislaman yang ada di tanah Jawa. Oke, untuk lebih gampangnya admin bacakan, Sunan Blongsong adalah salah satu penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Bojonegoro, khususnya Desa Blongsong, Kecamatan Borno. Beliau juga memiliki nama lain Banung Sumitro. Melakukan penyebaran agama Islam sekitar tahun 1600. Mbah Sunan Blongsong berasal dari kerajaan Mataram yang saat ini terpecah belah. Salah satu tokoh yang dicari oleh Belanda saat itu adalah Sunan Blongsong. Karena kesaktiannya dan bisa menghilang. Nah, mungkin sampai di sini Anda kontroversi ya. Karena kesaktiannya dan bisa menghilang, maka desa tersebut dinamakan Blongsong. Dinas PKP Cipta Karya. Oke, apapun yang tercatat dalam di sini ya kita hargai. Mungkin bagi Anda ada yang ganjil tentang kesaktian dan bisa menghilang. Lalu bagaimanakah menurut Anda, pendapat Anda? Anda tulis di kolom komentar. Monggo Pak. Oke, sekarang admin meninggalkan tempat ini sekaligus undur diri. Semoga konten video kali ini bermanfaat bagi para kaum muslimin di mana saja Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.